MUI Jawa Tengah memberikan tausiah kepada kita semua, membuat nasihat kepada kita semua. Dan sebaik-baik kita adalah mengikuti nasihat orang tua. Apalagi MUI bukan hanya orang tua, tetapi adalah tokoh-tokoh agama, sesepuh-sesepuh kita yang menyarankan untuk di Jawa Tengah, ini sejak awal Ramadan kemarin sudah disarankan untuk tidak menyelenggarakan sholat id di lapangan, yang nanti jumlahnya menjadi jumlah besar dan heterogen. Ini nasihat MUI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bambang Sadurno di channel Bangsa TV yang selalu mencatat prestasi, mendorong kreasi dan membangun motivasi. Kami sedang mempersiapkan beberapa video untuk mengisi bulan Ramadan dan merayakan Hari Raya Idul Fitri. Sekarang sudah bersama dengan Bapak Haji Mustain Ahmad, SHMH, Kakanwil Kemenak Provinsi Jawa Tengah. Apa kabar, Pak? Alhamdulillah sehat, Bang. Ya, mudah-mudahan Pak Bang Sadolo dan yang lain teman-teman semuanya sehat, tetap semangat menjelang Idul Fitri. Oke. Terima kasih, Pak. Saya 1-2 hari ini melihat video penjaringan viral di mana-mana yang tentang himbauan manfaat itu ya. Ya, yang himbauan kepada kalangan penyelenggara tempat-tempat ibadah yang ternyata di beberapa tempat di Jawa Tengah ini terjadi klaster untuk virus COVID-19. Nah, ini saya ingin mohon penjelasan sebenarnya apa yang sedang terjadi ini, Pak. Moga silakan, Pak. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua, teman-teman semua, khususnya Pak Bambang yang saya hormati. Begini, kita secara umum merasakan bahwa pandemi yang sudah berjalan, ya kalau kita ngitung dari Ramadan ke Ramadan, 2 Ramadan, 2 Lebaran ini kita jalani dalam suasana pandemi, itu tentu di tengah masyarakat ada kejenuhan, ada kebosanan, gitu ya. Dan kita punya watak kadang obor blarak gitu ya, atau yang nggak ketangguhan kita ini memang seringkali kurang teruji. Nah, ini yang sedang kita hadapi sekarang. Jadi sebenarnya kalau persoalan sebutlah pelanggaran protokol kesehatan, kita bisa menyaksikan di mana-mana terjadi. Mau di jalan, mau di warung, di pasar, di mall, dan sebagainya, dan sebagainya. Tapi tentu untuk melacak orang yang ada di tempat-tempat itu agak susah. Yang terjadi adalah gampang melacak di rumah ibadah, di tempat sholat. Jadi saya mengatakan bahwa memang ada kemungkinan, saya tidak membantah, tetapi ada kemungkinan penularan itu tidak sedang berada di masjid. Tetapi ketika kemudian ditemukan bahwa di tempat itu ada 5 titik yang maka tadinya hanya ada 2 titik di Banyumas, kemudian tambah 1 titik di Sukoharjo, ternyata nambah 1 titik lagi di Sragen, ternyata nambah 1 titik lagi di Pati. Maka saya katakan saya agak nyesek, aduh ini sinyal yang tidak baik gitu ya. Karena setelah saya lihat, saya akan membantah sebenarnya, itu tidak di masjid. Tetapi ternyata di tempat-tempat yang saya sebut tadi, dan kemudian ini juga kita tambah sedih lagi karena di Pati, selain di Pati, kemudian di Sragen nambah 1 lokasi lain lagi, dan di Purbalingga ada 2 lokasi yang pagi ini saya dapatkan informasinya. Itu ternyata di situ protokol kesehatan memang tidak ditaati, protokol kesehatan tidak dijalani dengan baik. Protokol kesehatan yang sebagaimana di dalam surat edaran Menteri Agama nomor 4 2021
yang secara masif sejak awal, bahkan sebelum itu di bulan Maret kita sudah berkampanye tentang 5M di rumah ibadah, itu sebegitu masifnya kita sudah mengajak dan sebagainya, tetapi ada dua persoalan tadi. Persoalan pertama ya karena kejenuhan, bahkan kalau bukan hanya dua atau tiga persoalan ya, yang pertama adalah kejenuhan, yang kedua persoalan bagaimana masyarakat membaca zona yang ada di lingkungannya, jika orang itu kadang juga tidak gampang mendapatkan informasi apakah di kampung saya ini zonanya hijau, zona kuning, zona oranye, zona merah. Dan yang ketiga, di Kementerian Agama kita tidak punya aparat, institusi, entitas yang bisa menegakkan aturan. Jadi kita bisanya persuasi, menghimbau, gitu ya. Sementara kita tidak bisa kemudian mengatur, membubarkan orang, menutup. Itu kita tidak dalam posisi seperti itu. Maka yang terjadi di titik-titik yang tidak ada kasus itu, kemudian Satgas Covid di masing-masing itulah yang kemudian mengambil langkah. Nah, disinilah kemudian saya ingin dengan segala hormat, yang pertama tentu menyampaikan terima kasih, sudah lebih banyak yang taat daripada yang tidak tentang protokol kesehatan. Kemudian tokoh-tokoh agama juga sudah banyak yang menyampaikan ini dan mempraktekkan dengan baik. Tetapi harus kita akui masih ada beberapa tempat yang itu tadi yang saya sebut, termasuk yang kemudian bergejala ini, yang memang tidak menjalankan protokol ini dengan baik. Bahkan tokoh-tokohnya di situ, bahkan beberapa imam masjid, takmir masjid yang seharusnya menjadi pengendali, itu beliau sendiri mungkin ya karena pertimbangan-pertimbangan tertentu, kemudian protokol ini tidak dijalani dengan baik. Nah, inilah yang kemudian saya ingin mengajak kita semuanya sekali lagi dengan segala hormat kepada tokoh-tokoh agama, mari kita menjadi teladan, karena kalau takmirnya tegas, kalau kemudian imamnya mengatur dengan baik, tidak justru sebaliknya, kemudian jarak yang sudah direkomendasikan itu, kemudian ayo rapat-rapat saja, semacam itu, dan itu pengaruh perintah imam di dalam sholat itu sangat menentukan. Ini yang sedang terjadi, kenapa kemudian ada beberapa sebutlah klaster tarawih, meskipun kita bisa debatable tentang klaster ini, tetapi yang terjadi sesungguhnya ada jamaah masjid yang di tempat itu protokol tidak dijalani dengan baik, dan kemudian yang bersangkutan terpapar, dan tidak hanya yang bersangkutan, kemudian juga setelah dilakukan tracking, tracing, kita temukan jamaah lain yang terpapar. Ini menjadi, saya nyuwun ini menjadi perhatian serius kita semuanya, terutama para pengelola rumah ibadah dan tokoh agama. Nah, ini yang kembali latar belakangnya kenapa saya membuat video itu, dan kemudian saya kirim ke Pak Gubernur, saya kirim ke Pak Menteri, dan kemudian kita viralkan sebagai bagian dari upaya kita menjawab apa yang sedang terjadi. Kira-kira begitu Pak Bambang. Ya, Pak Kakanwil, ini kan masih periode Ramadan, artinya walaupun itu mungkin kecil ya, tapi sudah terjadi beberapa kasus. Nah, bagaimana mengantisipasi nanti yang serentak, yang sholat Idul Fitri? Iya, inilah maka jadi ini sinyal. Jadi selalu di dalam, kita semua tahu di dalam teori fenomena sosial itu masih sahih namanya teori gunung es itu ya. Yang nampak di permukaan sesungguhnya hanya sedikit, dan yang ada di bawah air sana itu, yang di bawah permukaan itu ada kemungkinan lebih besar. Kita tentu tidak ingin, jadi yang saya sampaikan juga di video itu dua hal setidaknya. Yang pertama adalah bahwa ada peringatan ya kepada kita, putra umat Islam. Islam kata seorang ulama, Islam mahjubun bil muslimin. Kehebatan Islam itu tertutup oleh perilaku umat Islam. Islam yang mengenal kebersihan itu tertutup oleh oknum umat Islam yang jorok. Islam yang mengagungkan kejujuran kadang tertutup oleh oknum umat atau orang yang beragama Islam yang melakukan kecurangan atau kebohongan. Begitu juga Islam yang sesungguhnya mengelola pandemi ini dengan baik sejak dulu kala. Bahkan jangankan kok pandemi, ketika hujan deras pun Kanjeng Nabi mengatakan solu fi buyutikum, sholatlah di rumahmu masing-masing. Nah,
itu pun dalam prakteknya belum bisa kita tata kelolakan dengan baik. Jadi yang pertama, ya enteng-entengannya itu kita sedang mempertaruhkan citra pengelolaan praktek keagamaan. Tapi yang lebih serius dari itu adalah soal keselamatan jiwa. Bagaimana langkah-langkah kita itu berpengaruh terhadap keselamatan jiwa, diri kita, dan lingkungan. Nah, maka meskipun jumlahnya sekarang mungkin dianggap sedikit, meskipun mudah-mudahan ini kondisinya terus membaik, artinya saudara-saudara kita yang terpapar ini segera sehat kembali. Meskipun angka tingkat kesembuhan di Indonesia itu cukup tinggi, saya kira 90-an% gitu ya, angka-angka itu, tingkat kesembuhan itu, tetapi kita tidak boleh sembrono karena kita juga dapat informasi adanya mutasi virus ini ke bentuk-bentuk yang lain, mutasi-mutasi yang lain. Maka kita belum bisa memprediksi. Dengan segala hormat juga dengan apa yang sedang terjadi terhadap saudara-saudara kita di India. Betapa praktek pelaksanaan kegiatan ritual, kegiatan keagamaan atau kegiatan budaya, saya tidak begitu paham tentang itu, yang tidak ditata kelolakan dengan baik, kemudian dalam bahasa Pak Gubernur itu kriwian jadi grojokan, keguyonan jadi tetangisan. Kita tidak ingin kebacut ke sana. Oleh karena itu, meskipun kita berada di ujung, itu tetap kita di ujung Ramadan, itu tetap kita tutupi. Apalagi betul bahwa kita akan menuju kepada Idul Fitri. Nah, Idul Fitri ini panduan umumnya adalah sebenarnya bukan hanya Idul Fitri sejak Ramadan. Yang boleh menyelenggarakan atau yang direkomendasikan tetap menyelenggarakan itu adalah daerah zona hijau dan kuning. Artinya yang aman dan yang paparannya rendah. Sementara yang oranye dan merah, yang paparannya sedang dan tinggi, tidak kita rekomendasikan untuk menyelenggarakan kegiatan Ramadan. Mulai dari tarawih sampai dengan nanti Idul Fitri. Nah, kalau kemudian kita ke Idul Fitri, itu ada pedoman umum, yaitu Surat Edaran Menteri Agama nomor 7 tahun 2021. Yang intinya juga seperti itu. Jadi bisa dilaksanakan di masjid, musola, lapangan dengan kapasitas 50% sepanjang daerahnya itu hijau dan kuning. Kemudian khotib berkhotbah sebentar dengan jaminan syarat rukunnya khotbah terpenuhi dengan alat pengaman di depan mimbar itu ada pengamannya, ada kaca atau plastik pengaman begitu. Tidak ada salam-salaman dan sebagainya. Ini pedoman umum. MUI Jawa Tengah memberikan tausiah kepada kita semua, membuat nasihat kepada kita semua. Dan sebaik-baik kita adalah mengikuti nasihat orang tua. Apalagi MUI bukan hanya orang tua, tetapi adalah tokoh-tokoh agama, sesepuh-sesepuh kita yang menyarankan untuk di Jawa Tengah, ini sejak awal Ramadan kemarin sudah disarankan untuk tidak menyelenggarakan sholat Id di lapangan yang nanti jumlahnya menjadi jumlah besar dan heterogen. Ini nasihat MUI. Kemudian yang ketiga, pertimbangan yang ketiga adalah kondisi yang sekarang ini terus bertambah, mudah-mudahan tidak, ini sudah stop, tidak akan ada tambah lagi. Klaster tarawih, artinya penyelenggaraan kegiatan Ramadan, itu hari ini di hari-hari terakhir Ramadan muncul data, muncul informasi, muncul kondisi di mana klaster itu ada. Maka saya di Jawa Tengah ini justru mengajak kita semuanya, kita harus ikhlas. Tahun ini nampaknya sebaiknya kita sholat Id di rumah saja. Saya dijadwalkan khutbah di Masjid Baitur Rahman Semarang. Pagi ini saya cek Baitur Rahman hijau di Dinas Kesehatan. Tetapi saya sedang mempertimbangkan untuk menarik diri. Saya ingin berempati kepada saudara-saudara saya yang berada di zona oranye dan zona merah untuk sholat di rumah. Saya sedang mempertimbangkan untuk menarik diri, nanti jam 1 kita mau rapat, untuk saya tidak berkhutbah di situ, saya akan sholat di rumah. Sebagai bentuk empati saya kepada saudara-saudara yang sekarang berada di zona merah dan zona oranye. Jangan kemudian ada pandangan enak Pak Kamil, jenengan bisa sholat, lah saya nggak bisa. Enak jenengan dapat pahala, ya saya enggak. Dalam kapasitas itulah saya sedang mempertimbangkan untuk menarik diri tidak khutbah di
Masjid Baitur Rahman hari Idul Fitri nanti. Sehingga yang bagus, kondisi sekarang ini karena situasinya nampaknya menunjukkan gejala-gejala yang tidak baik dari sisi kesehatan, maka saya menyarankan kita seperti tahun kemarin, sholat di rumah masing-masing, dan tahun lalu sudah bisa kita selenggarakan dengan baik, tahun ini saya yakin bisa dengan baik. Terpaksa harus sholat di luar, sholat di masjid dan musola. Sholat di masjid dan musola sebagaimana nasihat MUI Jawa Tengah dengan kapasitas separuh, kapasitas setengah dari yang ada. Kalau daerah itu mau yakin betul hijau, silahkan sholat di lapangan, tetapi pastikan itu homogen. Tidak ada orang yang di luar kontrol kita yang ikut nimbrung bergabung di situ. Yang kalau nanti ada sesuatu, kita akan kesulitan untuk melakukan tracking, tracing, dan treatment. Dan ini, edaran ini sudah kita sampaikan kepada seluruh Jawa Tengah, meskipun yang terakhir itu belum. Jadi saya sampaikan poin-poinnya, Pak Bambang, di surat edaran kita nomor 06003 2021 tanggal 6 Mei kemarin, poinnya ada 5. Poin pertama, menyambut datangnya Idul Fitri, tidak melakukan kegiatan takbir keliling, baik itu jalan kaki maupun dengan kendaraan. Yang kedua, takbir Idul Fitri dilaksanakan di masjid musola, diikuti maksimal 10% dari kapasitas, dengan memperhatikan standar protokol kesehatan, dan dapat disiarkan secara virtual, sesuai dengan ketersediaan perangkat. Yang ketiga, pengumpulan dan pendistribusian zakat fitrah, zakat mal, infak, sedekah, fidyah, untuk menghindari terjadinya kerumunan massa. Jadi bukan orang yang didatangkan, tetapi barang zakatnya yang kita antar ke para penerima. Kemudian pelaksanaan khutbah sholat id, pelaksanaan sholat Idul Fitri dilaksanakan di masjid musola 50% dengan menerapkan protokol kesehatan, dan tidak menyelenggarakan di lapangan terbuka dengan jumlah besar dan heterogen. Kemudian pelaksanaan khutbah paling lama 20 menit dengan tetap menjaga syarat dan rukun khutbah. Sholat Idul Fitri tidak diikuti oleh lansia, orang sakit atau baru sembuh dari sakit, atau yang baru datang dari bepergian. Kemudian bagi yang berada di zona oranye dan merah, sholat dilaksanakan di rumah bersama keluarga inti dan tidak melaksanakan sholat di tempat lain. Jadi saya nyuwun dengan segala hormat kesadaran kita semuanya yang berada di daerah merah dan oranye, nyuntulung sholatnya di rumah dan jangan justru cari tempat di kampung sebelah yang menyelenggarakan. Ini nanti menjadi tidak baik. Kemudian yang terakhir, poin kelima adalah silaturahmi dalam rangka Idul Fitri hanya dilakukan oleh keluarga inti yang terbatas, tidak mengadakan kegiatan open house, halal bihalal di lingkungan kantor atau di lingkungan komunitas. Jadi alumni ini dan itu, SMA, kemudian ada ini keluarga besar ini, ya, komunitas pencinta apalah begitu, pencinta bonsai, pencinta burung tekukur, ya, jangan dulu kita mengadakan halal bihalal, gitu. Karena kondisinya sedang di Jawa Tengah ada tanda-tanda kurang baik. Mudah-mudahan ini ikhtiar kita untuk stop perkembangan penyebaran COVID ini. Pak Mustain, ini kan gradasi gradasi peringatannya itu saya khawatir jangan-jangan menimbulkan kebingungan, kesalahpahaman. Kita coba ya, dari Menteri Agama pokoknya asal tidak orange, tidak merah, hijau dan kuning boleh sholat id baik di masjid maupun di lapangan. Kemudian imbauan MUI Jawa Tengah sebaiknya di masjid atau musola saja, jangan di lapangan. Nah, terakhir Pak Mustain lebih tajam lagi, kalau bisa sudah di rumah saja. Nah, saya ingin semacam yang lebih tajam gitu, jadi supaya masyarakat itu mantep pilihannya. Gimana Pak? Ya, inilah jadi ini bahasa di lapangan yang memang agak susah kita terjemahkan ya. Antara rem dan gas. Jadi begini posisinya. Oke lah, kemarin kita dalam tanda kutip kita menutup mata bahwa kita anggap semuanya zonanya hijau dan kuning. Kenapa kita menutup mata? Senyatanya di Jawa Tengah ini zona oranye dan merah itu ada. Tetapi di semua tempat penyelenggaraan sholat id dilaksanakan semua. Penyelenggaraan taraweh dilaksanakan di semua kampung se-Jawa Tengah. Nggak ada yang masjid yang tidak menyelenggarakan. Semua menyelenggarakan.
Dan ketika kita beri ruang untuk menyelenggarakan itu dengan harapan, dengan panduan agar protokol ini ditaati, senyatanya ada banyak atau setidaknya beberapa yang kemudian tidak mentaati protokol ini. Kita khawatir, saya kira perjalanan MUI juga begitu, dengan watak sosial kita yang seperti ini, itu begitu nanti lapangan udah pokoknya lapangan saja boleh begitu. Nah ini ya, tetapi kalau kita mau melarang lapangan, daerahnya hijau, ada tempat-tempat tertentu yang di situ orang nggak pernah berkunjung, mungkin di pedalaman di pinggir-pinggir Gunung Dieng sana atau di lereng Merapi tertentu sana yang orang nggak di lapangan nggak boleh gitu. Di situ nggak ada apa-apa di situ, bisa jadi gitu. Maka kita mainkan peran para tokoh-tokoh agama untuk lebih wise dengan ini, tetapi kondisi terakhir ini melihat setelah kita lepas seolah-olah nun sewu kita menutup mata dengan kondisi yang ada, nyatanya di tempat-tempat tarawih itu terjadi paparan. Nah kalau ini kemudian kita lepas begitu saja tapi kalau kemudian kita bilang gitu di rumah saja gitu ya daerah-daerah yang hijau dan kuning kan ada gitu. Tetapi hijau dan kuning ini bukan jaminan karena nyala warnanya nggak ritmis seperti nyala lampu lalu lintas. Nyalanya itu hijau tiba-tiba bisa jadi merah gitu. Jadi tidak ritmis dari hijau kemudian menjadi kuning, jadi oranye, jadi merah atau merah kemudian membaik jadi ini. Tidak, jadi yang kan sangat dinamis sekali. Karena itu sekali lagi para tokoh-tokoh agama dan kemudian juga satgas-satgas COVID yang pertama ini penajaman di tingkat kecamatan-kecamatan, Pak Camat dan sebagainya, kita berharap ini juga memberikan bimbingan yang baik di tengah masyarakat. Kementerian Agama sekali lagi sifatnya hanya himbauan. Jadi yang bisa melarang, yang bisa menutup lapangan, yang bisa membubarkan massa dan sebagainya itu aparat pemerintah daerah, bukan unsur pelaksana teknis seperti di Kementerian Agama. Saya Ramadan kemarin, Idul Fitri kemarin, posisi saya masih sebagai kepala kantor Kementerian Agama Kota Surakarta. Waktu itu wali kota membuat kebijakan semua lapangan yang di Surakarta itu milik Pemda tidak diizinkan untuk digunakan sebagai tempat. Selesai. Meskipun ya waktu itu ya bagaimana tapi yang pertama. Tetapi kan kita tidak bisa menyamakan kondisi satu tempat dengan tempat lain. Gaya cara mengelola masing-masing kepala daerah juga berbeda-beda. Saya kira Pak Bambang dan teman-teman semua juga bisa melihat. Wali kota sana gimana, wali kota sini gimana, bupati sana gimana, bupati sini gimana. Kadang-kadang juga hal-hal yang inilah yang kemudian pasti daripada kita tidak melakukan sesuatu yang itu di lapangan tidak bisa jalan, kita berikan rambu-rambunya. Ini loh, sebenarnya kalau memang hijau dan kuning dan dikelola dengan baik, sebenarnya bahayanya minim sekali. Tetapi karena watak kita seperti itu, kita sering tidak tangguh di dalam menjalani, tidak disiplin, tidak istiqomah di dalam menjalani itu, maka bisa jadi MUI kemudian mengeluarkan himbauan itu. Di masjid saja, jangan di lapangan, karena bahaya kalau orang Jawa Tengah, di oknum Jawa Tengah, bukan orang Jawa Tengah ya, orang Jawa Tengah tertentu atau banyak, itu kalau di lapangan nanti malah nggak bisa mengelola, sudah di masjid saja. Nah, gitu. Tetapi kemudian ketika saya melihat di masjid juga seperti itu, maka Kementerian Agama Kandil lebih menyarankan sudah sholat di rumah dulu saja untuk keamanan kita semuanya. Kita niati sholat itu sunnah muakkad, kebaikan luar biasa pahalanya, kita semua yes, setuju, sepakat, tidak membantah. Tetapi saya juga berharap ada kesadaran niat menjaga keselamatan jiwa adalah kewajiban agama yang saya yakin di situ juga ada nilai-nilai pahala. Nilai pahala niat jaga itu masih sholat sendiri di rumah, wah itu pahalanya bisa berlipat-lipat. Artinya ada dua pahala sholat idnya dapat, pahala menjaga keselamatan jiwa manusianya dapat. Atau mungkin boleh saya sederhanakan begini, jadi Kanwil Kemenak menyarankan sholat id di rumah lebih baik. Jadi tidak melarang yang lain, tapi kalau mau di rumah lebih baik gitu Pak. Ya, jadi dengan alasan tentu ya. Dengan alasan, jadi boleh kalimatnya seperti itu. Jadi mencermati perkembangan penyebaran di lingkungan masjid musola, gitu, dan kondisi kedisiplinan kita di dalam melaksanakan protokol kesehatan,
Kak Kanwil menyarankan sholat id di rumah, dan sebagai bentuk itu, sebagaimana juga sikap diambil oleh Menteri Agama, maka Kak Kanwil akan sholat di rumah sebagai empati kepada saudara-saudara kita yang berada di zona merah dan zona oranye. Ya, ya, jelas sekarang Pak. Nah, sekarang pindah ke masalah halal bihalal. Ya. Itu kalau tidak salah kan Mendagri juga membuat surat edaran bahwa open house, halal bihalal, harus ada keluarga inti saja, tambah 5 orang dan sebagainya. Tetapi di masyarakat tetap saja ini perencanaan halal bihalal sudah mulai. Tadi Pak Kak Kanwil juga menghimbau jangan halal bihalal. Nah, monggo lebih dipertajam lagi gimana? Ya, kalau ini sudah jelas ya. Di Mendagri itu dilarang, jadi kalimatnya tidak diperbolehkan. Kemudian di SE Menteri Agama nomor 7 juga tidak diperbolehkan. Kemudian juga di SE Gubernur 443007 136 tentang perpanjangan PPKM, di situ kalimatnya juga disebut begini. Kalimat tentang halal bihalal atau silaturahmi dilaksanakan melalui daring dengan menghindari seminimal mungkin kerumunan orang, anggota keluarga, kerabat, tanpa mengurangi hikmah dan esensi nilai kekeluargaan kekerabatan. Jadi PPKM yang diterapkan oleh Gubernur Jawa Tengah di tanggal 4 sampai dengan 17 Mei itu meniadakan halal bihalal. Jadi kalau penyelenggaraan kegiatan halal bihalal pasti melanggar aturan PPKM. Pasti tidak sesuai dengan surat edaran Menteri Agama, pasti tidak sesuai dengan surat edaran Menteri Dalam Negeri. Jadi halal bihalal dalam arti kita berkumpul bersama, kemudian ada ikrar, kemudian ada salam-salaman, ada makan opor bersama, itu yang tidak kita sediakan. Apanya? Berkerumunnya itu. Di situ mesti kita pahami bersama. Itu. Jadi kalau mau kita, ya sekarang saja lah. Jadi sebenarnya yang terjadi ketidakdisiplinan kan di mana-mana. Saya juga melihat dengan segala hormat pun saya bisa salah, pandangan mata saya bisa salah. Tetapi ketika saya lewat di saat-saat buka puasa, itu rumah makan yang seharusnya 50%, saya lihat kok parkirnya membludak sampai kemana-mana. Saya kok nggak yakin di dalam, saya belum nggak masuk memang, tapi saya nggak yakin kalau melihat parkirnya itu di dalam itu 50%. Parkirnya sampai membludak di pinggir jalan. Seperti itu ya. Nah ini juga begitu. Jadi kalau ini melihat suasana sosiologis kita, kedisiplinan kita masih seperti ini, ruang ini kalau dibuka bisa mengundang hal yang tidak baik pada penularan. Jadi saya kemarin juga sempat berbincang dengan Pak Yai Daroji, Ketua MUI Jawa Tengah tentang ini. Dan Pak Yai Daroji, saya ini sudah biasa Pak Kanwil ketemu dengan anak-anak itu lewat Zoom meeting. Jadi halal bihalal silaturahmi itu sekelas beliau, ada seusia beliau dengan posisi beliau memberikan contoh yang luar biasa kaitannya dengan halal bihalal ini, dengan silaturahmi. Kalau silaturahimnya kita saling menyapa, ya saya di Jawa Tengah di Semarang saya sudah 9 bulan lebih sedikit, tapi belum sowan ke Pak Bambang, belum sempat ketemu sama Pak Bambang, tapi kan silaturahim kita bisa lewat saat ini bisa gitu ya. Nah ini tidak menutup semangat silaturahimnya. Jadi PPKM jelas melarang adanya pertemuan halal bihalal, Menteri Dalam Negeri melarang itu, dan kemudian bahkan open house tidak dilaksanakan demi sekali lagi bukan untuk memutus silaturahmi, memutus pandemi. Pak, ini tambah sedikit. Kita ini kan orang-orang yang kreatif ya. Jadi ketika itu secara resmi dibatasi sampai tanggal 17, itu mereka merencanakannya ya tanggal 18, 19, 20. Itu kira-kira bermasalah nggak kira-kira? Boleh, nggak apa-apa merencanakan itu. Ya kita berharap tanggal 17 ini COVID sudah pergi. Iya. Karena kan aturan PPKM itu kan per 2 mingguan ya. Iya. Per 2 mingguan. Dan nanti kan tanggal 17 nanti Pak Gubernur akan membuat kebijakan PPKM lagi. Kebijakannya akan seperti apa ya, nanti kita ikuti saja. Siapa tahu nanti kondisinya ternyata yang kita khawatirkan tidak terjadi. Tanggal 17 itu kondisinya sudah membaik kan, kalau bilang boleh. Gitu. Ini sangat tergantung di kondisinya kan. Saya juga diminta untuk ICMI Kabupaten Karanganyar, saya diminta tanggal 25 itu untuk ceramah di sana.
Yeah. Saya menyampaikan ya nanti kalau aturan PPKM-nya itu sudah membolehkan saya akan datang, tapi kalau enggak ya kalau enggak ya enggak. Yeah. Jadi kalau kita berangkatnya di PPKM tentu sampai dengan tanggal 17. Nah nanti apakah PPKM ini akan berlanjut apa tidak, kita tunggu nanti karena PPKM kan ada periode-periodenya. Apalagi kalau di Jawa Tengah itu kan punya tradisi kupatan itu seminggu setelah hari raya, itu tanggal 20 puncaknya itu. Jadi kalau mereka yang nggak bisa silaturahmi bisa saja menunda ke situ. Nah, ini juga saya kira ruangnya ada suasana ini ada di ini ya para penegak aturan. Iya, baik. Pernah kita melihat setelah Kapolri waktu itu mengeluarkan maklumat, luar biasa itu. Masyarakat kita itu terdorong lebih disiplin. Jadi masif sekali Polri dengan kekuatan yang lain itu melakukan patroli, mengingatkan, bahkan membubarkan, memberi sanksi yang kita tiap hari melihat itu saya lihat itu penegakan itu. Tapi kalau menurut suasana sosiologis kita kalau hanya dihimbau jangan, sebaiknya tidak, kami mohon untuk itu ya yang geng tapi kita juga punya geng ora kepanggih gitu. Nah, tapi apapun ya, jadi masing-masing kita mari kita lakukan saja tugas kita sebaik-baiknya. Kementerian Agama dengan segala fungsi, kewenangan, tugas yang dimiliki, kita menyampaikan itu, mengajak itu. Tokoh-tokoh agama dengan segala fungsinya kita juga berharap kita bersinergi di situ. Kita nanti berharap Satgas Covid dari unsur TNI, Polri, dari unsur Dinas Kesehatan, dari unsur yang lain, BNPB dan sebagainya, mungkin juga akan mengambil langkah-langkah. Tapi kemarin waktu rakor Covid kemarin sore itu rakor Covid secara nasional, itu Pak Dirjen Bimas Islam menyampaikan, kemudian Pak Wakil Sekjen Pak Sekjen MUI menyampaikan, kemudian Pak Sekjen DMI menyampaikan tentang bagaimana Idul Fitri. Pak Dirjen Bimas Islam, Pak Profesor Kamarudin Amin, beliau mengatakan mirip dengan yang tadi saya terjemahkan tadi. Jadi Kementerian Agama ini kapasitasnya hanya menyampaikan himbauan, ajakan, tetapi untuk penegakannya memang kita tidak punya power di situ, kita tidak punya otoritas untuk bisa menegakkan itu. Baik. Semacam ini, maka saya mengundang teman-teman yang lain dari stakeholder Satgas Covid yang lain untuk masing-masing juga mengambil peran ini. Mudah-mudahan ini semuanya bagian dari sinergi kita di masing-masing sektor. Termasuk juga nanti tokoh-tokoh agama untuk bagaimana kita mengelola menghadapi pandemi ini untuk tidak terus berkembang meluas yang tidak baik. Baik, terima kasih sekali Bapak Haji Musta'in Ahmad SHMA, Kakanwil Kemenak Jawa Tengah yang telah memberi petunjuk, imbauan, saran bagaimana kita menjalani merayakan Idul Fitri, termasuk sholat Id, halal bihalal dan sebagainya. Sekali lagi terima kasih Pak. Terima kasih atas kesempatan kita bisa berbagi informasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, saya sudah mendapat paket dari produk Jamu Jago. Terima kasih Pak Bambang dan juga terima kasih kepada PT Jamu Jago. Semoga tetap lancar dan sukses. Tuku kupat ning Ponorogo, ngaturaken lepat sak jiwa raga. Sego gurih ngombe dawet, ora mulih ya diampet. Matur nuwun. Jujur ya, aku bangga loh sama kamu. Ah, biasa aja kali, Rin. Kamu hebat, akhirnya berani memulai usaha open PO brownies keju resep andalanmu. Begitulah, Rin, mungkin momennya baru dapat sekarang. Kenapa nggak dari dulu sih? Brownies keju bikinanmu endes banget.
Panjang ceritanya Rin, keputusan aku untuk fokus memulai usaha brownies ini selalu ada aja kendalanya. Beresin skripsi lah, lembur kerja, bantuin Reno bikin tugas akhir, makan malam bareng. Ih, aku gak ada apa-apa kok sama dia. Percaya Mbak Chef Gendis. Terus kenapa akhirnya kamu bisa yakin memulai usaha ini? Sekarang aku punya modal yang kuat Rin, dan dijamin. Dijamin siapa, Dis? Jamkrindo, jaminan kredit Indonesia. Setiap modal usaha kredit usaha rakyat mendapatkan penjaminan Jamkrindo. Awali usahamu, tumbuhkan bisnismu. Jamkrindo, solusi UMKMK menuju sukses. Silakan dicoba. Dijamin endes.